Rasa kekurangan, apakah hidup ini benar-benar kurang? Setiap hari kita berhadapan dengan lautan keinginan, ingin lebih kaya, lebih bahagia, lebih sukses. Tapi kenapa ya, meskipun sudah punya banyak hal, kita tetap merasa kurang? Apa sebenarnya yang kurang dalam hidup ini? Atau mungkin kekurangan itu cuma ilusi yang kita buat sendiri? Di episode konten serasi kali ini, kita bakal ngobrolin rasa kurang ini. Gak hanya dari sisi psikologi atau filsafat, tapi juga coba ngulik maknanya lebih dalam. Santai aja, nggak perlu khawatir. Ini bukan ceramah berat kok. Yuk, kita mulai. Kenapa kita selalu merasa kurang? Pernah nggak sih, lagi santai makan mie instan dengan telur di rumah, terus buka Instagram dan lihat teman posting makan steak di restoran mewah? Tiba-tiba, mie instan tadi terasa biasa aja. Padahal sebelumnya kita menikmati itu dengan nikmat. Kenapa bisa gitu? Seringkali kita membandingkan apa yang kita punya dengan milik orang lain. Apa yang kita miliki jadi terlihat kurang berarti karena ekspektasi yang terus tumbuh. Dan kadang tanpa kita sadari, kita sudah memiliki lebih dari cukup. Kunci dari rasa kurang ini bukan karena kebutuhan nyata, tapi karena ekspektasi yang kita buat sendiri. Kita sering terjebak dalam pola pikir, kalau punya ini, aku pasti bahagia. Padahal setelah mendapatkannya, kita malah ingin lebih lagi. Kekurangan itu terkadang hanya ilusi. Coba ingat-ingat lagi momen-momen kecil yang dulu bikin kita bahagia. Mungkin itu bukan hal mewah, tapi kenapa sekarang rasanya nggak cukup lagi? Mungkin karena kita sering lupa untuk menikmati hal-hal sederhana. Kekurangan itu kadang bukan tentang apa yang kita punya, tapi bagaimana kita memandangnya. Kita punya pekerjaan yang stabil, rumah yang nyaman, teman-teman yang peduli, tapi karena terlalu sibuk memikirkan apa yang belum tercapai, semua itu terasa biasa saja. Padahal banyak orang di luar sana yang mungkin memimpikan hidup yang kita jalani. Ilusi kekurangan itu seperti bayangan di cermin, terlihat nyata, tapi sebenarnya cuma refleksi dari ketidakpuasan kita. Apa yang sebenarnya kita cari? Apa sih yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Banyak dari kita mengejar uang, karier, atau pengakuan. Tapi kenapa setelah itu semua tercapai, kebahagiaan kita malah terasa singkat? Mungkin karena yang kita cari bukanlah kebutuhan sejati, melainkan sesuatu yang kita pikir bisa mengisi kekosongan dalam diri. Misalnya seseorang yang merasa kurang dihargai mungkin berusaha keras untuk sukses, berharap pengakuan orang lain bisa bikin bahagia. Tapi setelah sukses, dia sadar bahwa perasaan kosong itu tetap ada. Kenapa? Karena yang dia butuhkan bukan pujian, tapi penerimaan diri. Kadang yang sebenarnya kita cari adalah hal-hal sederhana. Waktu untuk diri sendiri, hubungan yang tulus, atau perasaan damai di tengah kesibukan. Apakah kekurangan selalu buruk? Kita sering memandang rasa kekurangan sebagai hal yang negatif. Tapi apa selalu begitu? Bayangkan kalau kita nggak pernah merasa kurang. Apa kita akan belajar hal baru? Apakah kita akan mencoba memperbaiki diri? Rasa kurang, jika dipandang dengan bijak, bisa jadi bahan bakar untuk tumbuh dan berkembang. Namun, jika rasa kurang ini dibiarkan tanpa kendali, dia bisa berubah menjadi monster yang menelan kebahagiaan kita. Jadi, kuncinya adalah menyeimbangkan. Gunakan rasa kurang sebagai motivasi, bukan sebagai alasan untuk terus merasa tidak cukup. Bagaimana mengelola rasa kekurangan? Fokus pada syukur. Mulailah dengan hal kecil. Cobalah untuk setiap pagi menulis 3 hal yang kita syukuri. Hal-hal sederhana seperti tidur yang nyenyak atau udara segar bisa membuat kita lebih sadar betapa berharganya hidup ini. Berhenti membandingkan. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kehidupan orang lain. Apa yang terlihat sempurna mungkin hanya ilusi. Fokuslah pada perjalanan hidup kita sendiri. Cari makna lebih dalam. Cobalah untuk menggali apa yang benar-benar membuat kita bahagia. Apakah itu waktu bersama keluarga, atau mungkin membantu orang lain? Ketika kita menemukan makna dalam apa yang kita lakukan, rasa kurang itu perlahan akan memudar. Filosofi di balik rasa kekurangan. Dalam filsafat, rasa kekurangan ini sering dianggap sebagai pengingat bahwa dunia ini nggak sempurna.
Kekurangan itu ada untuk mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari memiliki segalanya, tapi dari menemukan kedamaian di tengah ketidaksempurnaan. Rasa kurang mengajarkan kita untuk rendah hati, untuk tidak terlalu bergantung pada hal-hal duniawi. Apa yang bisa kita pelajari dari kekurangan? Kekurangan mengajarkan kita banyak hal untuk menghargai apa yang kita punya, untuk tidak terlalu tergantung pada materi, untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri. Pada akhirnya, hidup adalah tentang perjalanan, bukan tujuan, dan rasa kurang adalah bagian dari perjalanan itu. Rasa kekurangan memang nggak bisa dihindari dalam hidup ini, tapi kita bisa memilih bagaimana cara menyikapinya. Apakah kita akan terus mengejar sesuatu yang nggak ada habisnya, atau belajar menemukan makna dalam apa yang sudah kita punya? Mungkin rasa kurang itu bukan musuh, tapi guru yang mengajarkan kita untuk hidup lebih bijak. Kalau video ini bikin kita mikir, jangan lupa klik subscribe, bagikan ke teman-teman kita, dan tulis di komentar. Apa sih yang selama ini kita rasa kurang dan gimana cara kita menghadapinya? Konten serasi, refleksi hidup, obrolan santai, dan inspirasi tanpa batas.